Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun furudus salati sab'ata asyara. Adapun ini yaitu satu fasal tentang fardu-fardu salat. Furudus salati sab'ata asyara. Adapun fardu-fardu salat, rukun-rukun salat, yaitu ada 17 rukun. Al-awwalun niyatu. Adapun rukun salat yang pertama yaitu niat. Bil qalbi, niatnya di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Segitu aja dah. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Majelis Al-Mukhtar yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji tentang fardu salat atau rukun salat. Perlu diketahui dalam salat itu ada namanya rukun, ada namanya sunnah ab'ad, dan ada namanya sunnah hayat. Hal yang paling pokok bagi kita dalam ibadah kita, kita harus paham betul tentang rukun-rukunnya. Sebab rukun itu adalah sesuatu yang tidak sah kalau sampai ditinggalkan. Kalau ampe nggak dikerjakan, maka berimbas sholatnya tidak sah. Itu rukun. Lain dengan sunnah yang kita maklumi bersama tentang sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berimbas pada ketidaksahan sholat. Nah, berbicara sholat ini kalau mau digambarin jadi orang, ada namanya kepala, ada namanya kaki, dan ada namanya kumis atau jenggot bagi orang laki. Ini sholat. Supaya gampang kita memahami. Kepala gitu. Ada orang gak ada kepalanya, kira-kira hidup gak? Enggak. Itu namanya kepala tuh kalau di sholat disebut rukun sholat. Jadi rukun itu kalau ampe nggak dikerjakan, berimbas sholatnya tidak hidup, tidak sah. Itu rukun. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat begitu dalam sholat. Kemudian ada namanya kaki. Kalau orang nggak ada kakinya, kira-kira masih dipanggil orang nggak ya? Masih. Sempurna nggak? Enggak sempurna, tapi masih orang. Agar supaya dia sempurna, kudu dikasih kaki palsu. Kalau dikasih kaki palsu, maka orang itu jalannya normal kembali. Itulah yang disebut sunnah ab'ad sholat. Contohnya kunut dah. Ada orang sholat subuh tapi enggak kunut. Sholat subuh enggak kunut, maka sholatnya sah enggak kira-kira? Sah, tapi tidak sempurna. Sholat tetap sah, tapi tidak sempurna. Kayak orang gak ada kaki. Orang masih orang, tapi tidak sempurna. Agar supaya sempurna, kita kudu sujud sahwi. Sujud sahwi itu namanya kaki palsu. Biar gampang memahami sholat.
kaki palsu. Barulah dia kekurangan itu menjadi sempurna. Kemudian ada namanya sunnah hayat sholat. Sunnah hayat itu ibarat orang namanya kumis kalau orang laki atau jenggot. Jadi ada orang nggak ada kumisnya. Kira-kira orang bukan ya? Orang sempurna nggak? Ini yang benar nih. Sempurna nggak? Sempurna. Cuman berbicara ajas kepantasan. Begitu juga berbicara sholat, seperti contohnya tasbih dalam sujud gitu, atau ruku. Orang sholat nggak baca tasbih, sah sholat. Sempurna sholat. Walaupun nggak baca tasbih, ya walaupun, tapi kurang nilai kebaikannya kurang. Kok bisa berbicara ajas kepantasan? Ada cerita menarik. Liburan yang termurah tuh bukan ke Dufan, mahal Dufan. Yang termurah ke Ragunan. Jadi ada anak tuh diajak jalan sama abahnya ke Ragunan. Anaknya aktif, nanya mula sama orang tua. Ya apa itu? Diunjukin ada kumis doang, gak ada jenggot. Kata abahnya itu meong. Jadi paham anaknya, yang namanya kucing tuh ada kumisnya, tidak ada jenggotnya. Dia diingat-ingat sama anak. Jalan lagi, dilihat lagi ada jenggot doang, nggak ada kumis. Anaknya nanya, kalau itu apa ya? Embe, kambing. Anaknya paham. Jadi kambing itu ada jenggotnya, nggak ada kumisnya. Jalan lagi. Kalau itu apa ya? Yang mana? Yang itu nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Dia bilang kata ayahnya celeng. Nah, jadi anaknya paham. Celeng tuh kumis nggak ada, jenggot nggak ada. Baru si anak tanya, kalau yang itu ada kumisnya sama jenggotnya, kata ayahnya pawangnya. Orang gitu lah Bang Agus, itu orang gitu. Itu begitu. Ini Mualim Sabiadami nerangin begini nih pada kajian Fathul Muin, begitu tuh neranginnya supaya mudah mencerna dalam ajaran agama ini. Jadi sunnah hayat namanya. Kalau kita pasal ini tentang rukun-rukun sholat, rukunnya. Jadi pangkatnya kepala semua ini. Dan ini yang harus kita perhatikan betul supaya shollu kama ra'aitumuni usolli, nepak betul pada bagian ini. Sebab ada dua yang Nabi itu tuntun benar. Yang pertama haji. Kata Nabi, khudu anni manasikakum. Ayo ngaji, ambil dari saya cara haji, cara umrah, supaya tidak keluar dari bimbingan. Yang kedua sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah Anda sebagaimana Anda melihat saya sholat. Bagaimana melihat Nabi sholat? Ada dua. Ru'yat itu ada dua. Pertama ru'yat bil ain, melihat dengan mata. Itulah para sahabat, namanya ngelihatnya dengan mata. Yang kedua ru'yat bil ilmi, melihatnya dengan ilmu. Ini kita ngaji sama ngelihat. Kayak kita dari sini tahu jembatan Semanggi sebelah sini ada Hotel Sultan, Rumah Hilton. Sebelah sononya ada Komdak, beda. Sebelah marinya lagi ada Atmajaya. Jadi dari sini ketahuan dengan ilmu.
ngelihatnya. Itu kayak begitu. Namanya melihat. Nah, rukun sholat ini ada berapa? Kalau ditanya ada berapa, para ulama berbeda-beda menggambarkan rukun sholat, cara mengurainya, isi sama, cuman cara penguraian berbeda-beda. Ada ulama bilang rukun sholat ada 13. Ada, jangan kaget, itu benar. Rukun sholat ada 13. Seperti kitab Minhajut Talibin, Raudhah, kemudian yang tebelnya dari kitab kita ini Mukhtasar Kabir atau Muqaddimah Hadramiyah. 13. Rukun sholat ada 13. Ada 13. Kalau ulama tuh menyebut rukun sholat itu ada 13, itu maknanya tumakninah enggak disebut tapi ada. Enggak disebut tapi ada. Tumakninah tuh ada 4. Tumakninah, ruku ada tumakninah, i'tidal ada tumakninah, sujud ada tumakninah, duduk antara dua sujud ada tumakninah. Maka yang 4 ini nggak usah disebut. Maka 17 dikurangi 4 berapa? 13. Itu kenapa rukun sholat 13. Jadi ketika menyebutkan ruku, ngitungnya begini. Namanya niat, takbir diri, baca Fatihah, nih 5 ruku plus tumakninah. Tangannya begini dong. Yang tidak plus tumakninah. Jadi kalau tumakninah tuh udah di sini aja, nggak ngangkat lagi tangannya, maka jadi 13 rukun sholat. Ada 13. Itu kitabnya semacam Muqaddimah Hadramiyah. Yang gedenya ini kan Mukhtasar Shaghir, ada Mukhtasar Kabir asalnya. Itu 13. Minhajut Talibin 13. Begitu kitabnya. Riyadul Badi'ah juga 13. Menyebutnya isi sama. Jadi biar gampang, kayak saya pakai. Yang saya pakai ini tergantung. Bisa saya memakai 1, saya bisa memakai berapa ya? 3. Begitu. Kalau saya menyebutkan saya memakai 1, saya memakai pakaian. Kalau ngomong pakaian, ini pici pakaian, ini baju pakaian, ini sarung juga pakaian. Begitu. Namanya pakaian. Ada pengen diurai, enggak, 3 sarung, baju, pici, 3. Itu isinya dia juga, cuman cara ngurainya aja. Begitu. Jadi biar kenapa harus saya terangin, biar nggak kaget ketika nanti suatu saat ngaji di majlis yang lain, rukun sholat 13, oh kenapa disebut 17? Salah, enggak. Begitu. Yang 13 enggak sama juga. Kalau menyebutkan 13, itu berarti tumakninah walaupun rukun enggak usah disebut. Menjadi hayatur rukun namanya. Jadi keadaan yang nyelip pada rukun, menjadi syarat di rukun, sehingga tumakninah enggak dihitung. Jadinya rukun sholat 13. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan rukun sholat itu ada 14. Ada. Semacam apa? Semacam Fathul Mu'in gitu. Kalau kita ngaji Fathul Mu'in, rukun sholat itu jumlahnya ada 14. Kalau 14, maka tumakninah dijadikan rukun. Artinya angkanya ada, cuman digabung 1 doang. Jadi rukun sholat berikutnya tumakninah dari 13 tuh.
tumanina. Nanti bakal diurai. Ingat ya, tempatnya ada 4 begitu. Tapi disebut satu doang. Pokoknya tumanina itu rukun sholat. Tempatnya ada 4. Ada di ruku ya, ada di yang tidak ya, ada di sujud, ada duduk di atas sujud gitu. Tapi disebutnya satu, sama-sama namanya tumanina. Jadinya 13 nambah 1. Jadinya 14. Itu rukun sholat. Ada juga ulama yang mengata rukun sholat ada 17. Ini kitab kita. Kalau rukun sholat itu 17, itu berarti tumaknina yang ada 4 dihitung satu-satu. Gitu. Rukun sholat sekian ruku. Rukun sholat berikutnya tumaknina dalam ruku. Rukun sholat berikutnya yang tidak. Berikutnya tumaknina dalam tidak. Disebut. Jadi 13 ditambah 4. Jadinya 17. Karena disebut satu-satu. Nah ini nanti bakal ketemu disebut satu-satu. Rukun sholat kelima ruku. Rukun sholat ke-6 tumaknina dalam ruku. Rukun sholat ke-7 yang tidak. Ke-8 tuh pakai begitu. Tumaknina dalam tidak. Sebut satu-satu. Kemudian ada juga yang menyebutkan rukun sholat ada 18. Ada. Kalau orang ada ulama menyebut 18 kayak kitab Fathul Qorib gitu, takrib. Itu rukun sholat ada 18. Ditambahi niat keluar dari sholat. Jadi rukun sholat berikutnya yakni ke-18-nya adalah niat keluar dari sholat. Jadi qaul dhaif karena niat masuknya pakai niat, keluar juga pakai niat. Kitab takrib. Tapi dibantah oleh banyak ulama. Itu niat keluar mah cuman sunat saja. Dan itu pun harus benar posisinya. Kalau kita niat keluar itu niat berhenti dari sholat. Jadi Assalamualaikum mulutnya di hatinya saya berhenti dari sholat. Sudah ada begitu. Itu 18. Tapi dhaif. Yang utama tetap 17. Kemudian ada juga yang mengatakan rukun sholat ada 19. Ditambahin mualat. Mualat antara rukun dan rukun. Nah, mualat ini bukan rukun yang mu'tamad tapi syarat. Ada mualat namanya, berturut-turut. Itu juga dhaif. Mualat bukan rukun tapi adalah syarat daripada rukun-rukun. Ada juga ulama yang menyebutkan rukun sholat itu 19 tapi memecah sujud. Kitabnya namanya Sulamul Munajat. Sujud kalau kita sujud 2 kali sujud. Kalau dia enggak, sujud pertama tumaknina, sujud kedua tumaknina, sehingga 17 ditambah 2. Ala kulli hal dari berbagai sebutan itu intinya itu aja. Hanya masalahnya mau dipecah atau tidak, itu aja. Singkatnya biar gampang, wis rukun sholat 17. Kita ngambil yang 17 saja, wong kita juga merdekanya tanggal 17 kan yang pas-pasin aja ya kan. Nama juga Islam Nusantara. Bang Udi begitu. 17 pas. Rukun sholat itu ada 17. Nih yang 17 nih perlu mohon maaf diingat-ingat. Jangan enggak. Selesai itu. Al-awwalu an-niyatu.
Rukun sholat yang pertama niat. Di sini ada pertanyaan. Sebab nanti pada halaman ke berapa? 29, rukun sholat ke-17-nya tartib. Ke-17 tartib. Artinya tartib berurutan. Berurutan. Berurutan tuh bagaimana? Tidak boleh pindah ke yang berikutnya sebelum rapi rukun sebelumnya. Nah, kitab kita ini, saudara, menyebutkan rukun sholat yang pertama nih, niat. Jadi saudara-saudara nih, kalau sholat pertama kali apa yang dikerjakan? Hah? Niat. Habis niat baru diri. Hah? Kalau sholat tuh, yang barusan aja ada Isya. Udah sholat Isya belum nih? Udah, baik. Tuh sholat Isya tuh. Apa dulu yang pertama kali? Hah? Takbiran. Habis takbiran baru diri begitu nih. Hah? Apa dulu yang duluin? Berdiri. Habis diri baru takbir. Baru bareng aman nih niat. Enggak tertib. Kan sholat yang terakhirnya kudu tartib. Rukun sholat yang pertama nih, saudara nih, yang pertama kali dikerjakan apa? Hah? Berdiri nomor 3. Enggak tartib. Gimana itu? Kenapa ulama itu berdiri tidak dijadiin nomor 1? Padahal orang sholat itu pertama kalinya berdiri. Kenapa berdiri enggak nomor 1? Kenapa niat tetap diposisikan di ranking 1? Sebab begini, saudara. Kalau berdiri karena saudaranya sehat, berdiri. Kalau orang sakit, lah duduk. Niat pertamanya. Orang sakit mah begitu. Yang baring pertama kalinya niat. Maka diambillah niat tetap nomor 1. Walaupun berdiri kita duluan. Sebab berdiri ini karena kita sehat. Berdiri duluan. Maka walaupun kita tuh berdiri, tetap nanti habis niat takbir nih, tetap diri itu baru dihitung di situ. Kalau diri yang sebelumnya mah disebut persiapan sholat, belum ngerjain karena dia posisinya sehat, kuat diri. Ya nggak kuat diri nanti rukun sholat pertama duduk ya kan nggak bisa ngomong gitu. Apalagi yang baring. Kalau rukun sholat yang pertama baring, kalau diri gua agak diri begitu. Maka kalau niat mau si diri atau si sholatnya duduk atau si sholatnya miring atau terlentang, niat kudu. Ini yang menyebabkan para ulama menyebutkan niat nomor 1. Meski ulama-ulama modern berdiri dulu yang nomor 1, karena melihat umumnya orang begitu, cara mengurainya begitu. Kalau kitab kita mengurainya niat, karena memang diri nggak semua orang sholatnya diri, bisa aja duduk, bisa aja miring, bisa telentang. Tapi niat kudu ada bagi semuanya. Nah, orang sholat itu kudu niat. Dari mana dalilnya? Sholat itu kudu niat. Dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari meriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari
dari hadis yang hampir kurang lebih 10.000 hadis. Nomor satunya hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat. Salat ini kategorinya ibadah, maka salat itu kudu ada niat. Kudu niat. Nah, niat itu apa? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bifi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu dibarengkan dengan pekerjaannya. Namanya niat. Menyengaja sesuatu dibarengkan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Tapi kalau kesengajaan ini duluan, pekerjaannya belakangan, namanya bukan niat, tapi rencana. Namanya azam, planning, azam. Kalau unsur kesengajaan ini duluan, ngerjainnya nanti, namanya rencana. Kata kita, saya niat besok ke Surabaya. Jadi ke Surabaya ini kapan? Besok. Niatnya sekarang. Ini namanya rencana. Itu ngapa orang di rumah itu di masjid pakai usolli? Kan dari rumah ke masjid udah niat. Dia enggak paham ya. Dari rumah ke masjid itu baru rencana. Belum niat. Wong belum mengerjakan sholat. Kalau dia udah niat, nggak bakalan dia jalan-jalan malah pakai motor lagi ke masjid. Kan nggak mungkin kalau udah niat. Itu merencana. Buktinya waktu jalan menuju ke masjid, ada temannya manggil, "Bang, mampir yuk. Saya lagi pengen bagi duit sama abang ini 2 juta. Kira-kira mau ke masjid jadi nggak?" Lah kagak. Kalau udah niat kagak boleh. Itu baru rencana. Namanya bukan niat, bukan. Niat mah kudu bareng dengan permulaannya. Sedang definisi sholat itu diawali dengan takbir. Disitulah ada niat. Di takbir itu. Karena itu niat ini unsur kesengajaan. Yang dalam bahasa Melayu sajaku. Sajaku. Saya mau nggak demen dengan sajaku nih. Begitu. Karena pada prakteknya makin bingung. Akhirnya sajaku. Sholat fardu dohor. Boleh nggak guru saya ganti sama pantunku? Jangan sajak. Saya kurang demen sama sajak. Demennya pantun. Saya kan orang Betawi, demennya pantun. Jadi dianggapnya sajak. Padahal sajaku itu apa sih? Aku niat. Udah kita aja. Sajaku itu aku niat. Itu udah jadi bahasa bisa tuh. Kalau sahaja aku bahasa Melayu, orang Riau, Pontianak, kalinya Malaysia, Brunei, Singapura, masih itu sahaja aku. Jadi apa sahaja aku? Ya nawa itu bahasa Arabnya. Aku niat. Orang Indonesia udah niat aja. Yang lebih gampang. Nah, niat ini saudara bil qalbi. Tempatnya di dalam hati. Tuh, di hati. Tempatnya niat tuh di hati. Jadi kalau kita sholat isya, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin
mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dasar wong di mulut, kalau di hatinya ndak ada. Kan usolli di mulut, itu namanya melafalkan niat, mengucap niat, bukan niat, bukan. Usolli ini hanya sunat saja. Makanya keliru kadang dari teman-teman kita, ngapain sholat pakai usolli? Enggak ada orang sholat yang pakai usolli itu, kagak ada. Yang orang pakai usolli itu sebelum sholat. Sholat mau Allahu Akbar, tuh udah sholat. Usolli ini udah Allahu Akbar belum? Belum. Udah sholat belum? Definisi sholat itu perbuatan, ucapan, permulaannya takbir, akhirnya sama. Nah, permulaannya takbir itu setara sholat di takbir. Usolli ini udah takbir belum? Udah sholat belum? Belum. Kalau belum sholat mau gak usah diributi. Kalau paham, wong belum sholat, nyanyi Indonesia Raya aja boleh nggak kira-kira? Hah? Kenapa? Belum sholat. Kalau bahasa Muallim Syafi'i ini waktu ngurainya nih, bahasa begini, ngomong tai ayam, bahasa beliau. Boleh nggak ngomong tai ayam sebelum takbir? Iya, ngomong tai ayam aja boleh, usolli diliputi. Nggak ada orang sholat baca usol, nggak ada. Yang ada juga orang mau sholat baca usolli, ada. Kalau udah sholat mau Allahu Akbar, usolli batal. Itu mas sebelum sholat. Maka melafalkan usolli fardhu duhri ini di mulut, ini semua ulama sepakat sunnah, bukan rukun, bukan sunnah doang. Usolli itu sunnah. Ngomongnya nih untuk apa? Untuk membantu hati agar supaya tak kemana-mana. Sebab hati ini tidak berhenti berbicara, hati kita. Maka dibatasi biar kita berhenti berbicara, telinga mendengarkan, mata melihat, itu biar fokus. Makanya orang ngaji pakai buku, ama dengar ceramah, lebih cepetan paham pakai buku. Wong ibadahnya banyak, mata ibadah, telinga ibadah. Itu begitu. Usolli ini ngebantu hati. Hati ini banyak dipikirin, bisa kita ngitung kerupuk dari kaleng gede masukin kaleng kecil. 1, 2, 3 pakai mulut, tapi pakai hati aja bisa. Cuman karena banyak dipikirin, udah berapa ya? Tuh, hati. Maka karena itu perlu dibantu hati dengan lidah. Usolli fardhu duhri. Jadi persiapin ada bahwa kita ya bakal takbir nih, yang kita mau kerjain adalah sholatnya dohor wajib 4 rakaat, ngadep kiblat, jadi makmum, udah kegambar. Jadi khusyuk tuh ada, tergambar oleh kita dengan usolli fardhu duhri. Kayak main bola. Lah main bola tuh orang nonton bola, nih Ronaldo gol, diem aja kita, gol juga. Tapi ngapa tuh orang pas gol, begitu? Itu ekspresi hati. Enggak ngomong juga, gol juga, begitu. Gol nggak kira-kira? Gol juga, biar kata diam juga. Tapi ekspresi hati itu ada. Nah, usolli itu mantapnya apa yang di hati.
Mantap. Jadi usul itu penting untuk nolongin hati biar nggak kemana-mana. Kalau nggak pakai usul nggak apa-apa. Allahu Akbar. Cuma muncul di hati. Tadi dohor apa asal niatnya ya? Itu gara-gara begitu. Maka usoli itu biar kita tuh ingat bahwa nanti yang mau kita kerjain ini sholatnya ini. Begitu. Itu niatnya mah tetap di hati. Niat. Ngucap ini sunnah. Jadi at-talaffudu biniyatis sholati sunnah. Melafalkan dengan niat sholat itu sunnah. Adapun niatnya rukun. Al-awwalu an-niyatu. Niatnya mau rukun karena tempatnya niat di hati. Tempatnya niat. Dari niat ini nih bakal berpengaruh pada sholat kita. Sholat kita sholat duha nih di Masjid Al-Anwar jam 9. Karena sholat duha bagusnya jam 9, tempatnya bagusnya masjid. Kita masuk masjid, saya niat di hatinya, aku niat sholat sunnah duha dan tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lah, ini dapat duha dapat, tahiyatul masjid dapat, namanya 2-in-1. Dia ngerjain sekali, amatannya 2 kali. Kok kamu sekali doang? Udah ngaji. Orang udah ngaji itu bisa nyingkat. Orang udah ngaji. Karena nabinya bilang wa innama likulli mri'in mana. Lik itu faedahnya milik. Sesungguhnya dimiliki bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Dia bakal memperoleh yang dia niati. Niatnya duha ama tahiyatul masjid dapat. Apalagi 3, duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu. 3-in-1. Udah dihapus ganjil genap. 3-in-1 namanya. Sekali kerja 3 ganjaran. Tapi nanti bakal diatur pada bagian itu. Kalau dohor 3 bunga sama qobliyah dia kagak jadi. Nanti ada aturan. Niat ini di hati. Niat nih. Enggak bisa kalau enggak niat sholat. Jadi usolli itu sunat. Cuman ketika niat ini enggak bisa bareng dengan takbiratul ihram, kita bingung. Madhab di luar madhab Syafi'i boleh niat duluan sebentar sebelum takbir. Itulah usolli. Madhab Syafi'i itu hebat. Usolli fardhu dhuhr itu dalam bahasa madhab Maliki, Hanafi, Hambali enggak apa-apa. Niat dulu. Ini saudara bingung tuh kayak orang. Sampai takbir kagak jadi Allah. Sampai kagak jadi ulang lagu. Susah banget. Dah, niat duluan. Dipertanggungjawabkan. Dia aja di hati. Di hati aja. Di hati itu bagaimana? Nih di hati itu kita jadi adek. Abang kita jahil banget. Noyor kita mulu. Kita lawan gede tinggi kumisan. Enggak kita lawan jahil. Di hati doang ngomong, awas loh bang, saya tunggu tuanya. Bisa nggak ngomong begitu tuh? Bisa. Ada hurufnya nggak? Ada suaranya. Itulah hati. Jadi niat aja di hati kayak begitu tuh. Jadi ya di hatinya aku nih salbul dohor patroal. Allah dah sah. Kalau yang takbirnya kagak jadi nih. Ada orang sholat takbir kagak jadi. Allah salib. Allah. Abi Muhammad Dhalim. Allah. Ada nggak yang kayak gitu Bang Agus? Ada gitu. Ini ajarin yang kayak begitu. Beneran ajarin. Dan niat duluan.
Sebab itu ada dua, karena ada kurang akalnya, karena dia tak paham agama. Man saddada suddida. Siapa yang nyulit-nyulitin diri agama, makin tak beribet dia. Tidak boleh. Sampai baru alhaqum mutakatsir masih usolli Allah. Summa latus alunna yauma idin aninain. Allah Akbar. Jadi baru. Ada kayak gitu. Pas baru ruku baru jadi. Tiap sholat masbuk mulu. Yang kayak begini nih. Ini karena ada kesalahpahaman dalam agama. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam Simarul Yaniyah, dan banyak ulama tulis. Dah yang was-was mah taklid saja madhab 3, nggak apa-apa Anda awam. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan, wa'lam anna al-'amiya idza wafaqa amaluhu bimadhabin minal madhahibil mu'tabarah. Kata beliau, bila orang awam itu melakukan satu ibadah dan bertepatan dengan madhab manapun, jadi udah ikut sono aja dah. Li anal amiya la madhabalah. Orang awam gak ada madhabnya, udah susah. Udah nggak apa, udah. Sampai Syekh Muhammad bin Sulaiman, alim kabir, kitabnya banyak. Dia bilang, nahnu idza lam nafham bil usul nu'addu minal awam. Kami ini kurang mengerti tentang usul fikih, masih awam. Loh, kiai kitabnya ratusan masih awam, apalagi kita. Boro arat gundul arat gondrong masih susah ini bacanya. Begitu, udah jangan pakai Allah. Sampai Tuan Guru itu Mama Humed, bagi orang yang takbir kagak jadi-jadi, kata Mama Humed, udah gak usah takbir, ayo gak usah takbir, gak usah niat, langsung aja Allahu Akbar, udah jadi. Mama Humed ditanya, dari mana Mama begitu? Bandingannya, orang gak bisa baca Fatihah, susah. Baca surat, gak bisa juga. Baca tasbih, gak bisa juga. Diam jadi. Udah yang kagak jadi takbir, udah langsung aja Allah Akbar, diam jadi. Udah begitu, jangan dibikin susah sholat. Jadi ribet sholat Allah, jadi susah. Allah, iya kan Allah, masa nggak jadi. Saya ini kasihan sama orang awam begitu. Jadi akhirnya disusah diri, Sampaikan kepada yang kayak begitu, Pak, kitabnya banyak, silakan bongkar. Simaruliannya banyak banget kitab-kitab. Apalagi kita buka Kanzul Daqaiq dalam madhab Hanafiyah, Al-Mudawwanah dalam madhab Malikiyah, begitu Zadul Muqni' dalam madhab Hanbaliyah. Banyak. Enggak apa-apa. Ulama Syafi'i bilang, fayam bagi liman ibtuliya bil waswasi an yuqallidahu. Udah seyogianya orang yang was-was banget kagak jadi-jadi, Allah mulu, udah takut mereka aja. Orang dipertanggungjawab. Jangan dibikin susah-susah sholat. Usul dia juga kagak jadi-jadi. Ini bingung siapa yang ngajarin. Sampai imam baca surat belum jadi juga. Maksudnya mau ruku baru jadi. Kok bisa begitu? Ini ada masalah. Begitu, ada masalah, ada khabalun fil aqli gitu, atau ada mufahmin fiti, ada kerusakan pada akalnya, atau ada ketidakmengertian tentang Islam ini. Enggak sesulit itu, enggak usah ribet-ribet. Saudara bingung, usolli dah niat dulu dah, aku niat sholat fardu tuh 4 rakaat. Jadi makmum Allah jadi di hati, tapi jangan di mulut. Begitu di hatinya tuh. Jadi udah tuh niat. Jangan dibikin susah-susah. Dan bukan kami tasahul fitin, bukan ngegampang-gampangin agama. Real keterangannya begitu. Bagi orang yang model kayak begitu, niat nggak jadi-jadi, dia mikirin muqaranah hakikiyah, muqaranah urfiyah, istihtor hakiki, istihtor urfi, puyeng gitu. Bukan kelasnya kita. Kita yang kecil-kecil aja kita mah
Pusing yang kayak begitu, bukan kelasnya. Kata Imam Ghazali, udah kelas awam, mau corona urfi aja jadi Allah Akbar. Udah jadi lah. Begitu. Asal penting ada niat di mana. Begitu. Tuh nama Ibnu Rifah begitu, Subki begitu. Jangan dibikin susah. Ibadah ini. Begitu. Sampai akhirnya takbir nggak jadi. Sama kayak wudu. Wudu Masya Allah buat wajah aja. Orang udah selesai wudu dia masih wajah kan. Belum rapi-rapi. Ini bahaya. Bahaya. Kalau di Serang sih ada ilmunya, jorokin. Iya, ceburin kalau wudu abang di kolam. Iya, kalau sholat jorokin, jadi main 2 orang. Itu kiai yang ngajarin. Bener-bener. Bukannya jorokin itu mau kita, mau guru. Biar dia sembuh dari was-wasnya. Jorokin. Jadi yang satu matiin lampu. Kan lampunya kalau di kampung satu doang di masjid tuh. Satu doang, kelap-lip. Satu matiin lampu, satu jorok nggak kelihatan. Biar kelihatan nggak tahu. Jadi besok dia ngeri, takut dijorokin langsung jadi. Tuh sembuh. Gara-gara begitu. Ini mah fakta. Kalau kita juga ikut begitu antar. Begitu. Disuruh guru. Ya butuh mah begitu ya. Di kolam. Jorokin nggak jadi-jadi. Dibur. Mainnya begitu. 2 orang. Satu nyalain lampu, matiin lampu. Kan nggak kelihatan. Kamu kan gelap gitu. Lari buru-buru. Di Jakarta kira-kira pakai APD kan? Nggak kelihatan pakai APD ya. Pakai APD tuh. Ya gitu. Yang corona itu, nah kan nggak kelihatan orangnya siapa itu ya. Begitu kayak begitu. Itu banyak dokter yang mati nggak bisa napas. Ya susah ngerapat kayak begitu. Repot. Jadi ini niat nih harus benar. Jadi kalau kita bingung, namun sebagai sunnah sholat nih saya mau terangin biar rapi di bagian ini. Sebelum sholat nih, sebelum musolli kita baca ta'awud dulu. Sunat baca qul a'udzu birabbin nas. Sebelum sholat tuh bacalah qul a'udzu birabbin nas. Jadi sebelum takbir tuh bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca itu. Biar apa kita orang, kata Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, biar kita nggak ada was-was, khususnya di takbir. Biar takbirnya jadi, jangan nggak jadi. Kolondurubinas, itu sholat. Kolondurubinas. Kemudian, kalau kita jadi imam, sunat kita membaca sawu sufufakum, minimal segitu. Nggak usah kita baca as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ini tak ngerti namanya. Jadi begini saudara, adzan itu ada 2. Ada adzan sholat wajib, ada adzan sholat sunnah berjamaah. Kalau adzan sholat wajib biasa tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu biasa. Adzan itu satu aja, biasa. Cuman ada yang ditinggal. Kalau adzan ya sunat, ininya dimasukin di apa? Di lubang telinga telunjuknya. Ada dokter namanya spesialis THT, tenggorokan, hidung, telinga. Ini satu saringannya. Jadi ditutup dua-duanya. Kalau tangan kiri nggak pegang mic, kalau pegang mic kan nggak bisa. Siapa yang ada? Ya satu aja. Kalau pegang mic mah, tuh begitu. Adzan doang tapi qomat nggak usah. Adzan ini manggil yang di rumah. Kalau qomat ngingetin yang ada di masjid. Qomat tuh biar pada diri. Jadi nggak usah kalau qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kagak ngaji. Nggak ada, qomat tuh biasa. Kemudian ngomong adzan ini ada namanya sunat tarjih, ditinggal banyak orang.
Kalau adzan tuh tarji'. Tarji' tuh syahadat buat diri sendiri. Allahu Akbar. Nah, kalau Allah Akbar nih adzan ini ada 3 ajarannya. Pertama waqaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rohnya mati. Itu yang paling tinggi ganjarannya. 2, rohnya hidup yang pertama, kedua mati. Hidup dhamma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikitan dibanding tadi ganjarannya. Yang ketiga, hidup fathah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Kok Allah Akbar? Jadi apa? Jadi khobar. Kok roh? Nih namanya tashil. Punya Allah ditarik. Bahkan menurut Imam Izzuddin Ibn Salam ini yang paling tinggi. Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi dibantah oleh banyak ulama. Ini nomor 3. Boleh tuh. Boleh saudara amalin. Kalau mau ngetes masyarakat, ini ngaco. Dia yang ngaco kagak ngaji. Kan begitu. Orang ngaji tukang ngetes ya. Tuh gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarjih dulu, syahadat sendiri, jangan disebekan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Itu ajarannya. Karena nggak ngaji nyontoh temennya kayak begitu aja nih, nggak ngaji. Ada kalau qomat nggak ada ngangkat tangan, nggak ada begini. Nah, ngomongin adzan, kalau sholat 5 waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sholat sunnah yang disuruh berjamaah kayak Id, tarawih, apalagi ya istisqa, pokoknya sholat duha kalau mau berjamaah, tasbih kalau berjamaah, adzannya begini, as-sholatu jami'ah rahimakumullah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Begitu. Apa artinya as-sholatu jami'ah? Mari sholat sunnah secara berjamaah. Mari sholat sunnah secara berjamaah. Lah ini mau ngimamin dohor, imam as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Sholli. Mari sholat sunnah dohor. Dohor sunnah wajib. Gitu. Ini nggak ngaji. Gitu. Namanya mu'arrad. Apa mu'arrad? Ilmu cocok-cocokan bahasa Arab. Kayaknya artinya begini, ilmu kayanya, bukan ngaji. Sama seperti teman kita Muhammadiyah, Muhammad, Nabi Muhammad. Ia pengikut. Sholawat nariyah, nar neraka. Ia pengikut. Maka yang baca sholawat nariyah pengikut neraka. Ini namanya ilmu cocok-cocokan. Suka-suka dia, enggak ngerti. Kita sholat jangan sholat jamnya. Enggak, kalau mau ngimami sawu suhufakum. Banyak bacaannya. Banyak dari nabinya. Sawu suhufakum fa inna taswiyata sholati min fa inna taswiyata suhufi min iqamati sholat. 1. Sawu suhufakum fa inna taswiyata suhufi min tamami sholat. 2. Sawu wa'tadilu. Ada lagi sawu wa'tadilu wa tarasu. Macam-macam. Nabi ala kulli hal lurus rapat. Itu bahasa yang buat imam. Jadi tidak ada as-sholatu jami'ah. Itu adzan bahasa sunnah. Biasanya di kampung dipanjangin. Ini as-sholatu jami'ah ini biar lebih panjang. Kalau Idul Fitri itu as-sholat, kan begitu tuh. Nah itu ini bacaannya. Adzan sholat sunat itu dirinya di pintu biasanya. Sekarang sehingga kan speakernya di atas, sudah di depan juga nggak apa-apa, nggak usah di pintu, speakernya aja. Kalau zaman dulu Bilal naik menara,
Kalau kita nggak usah menara speakernya aja di atas, capek naik turunnya. Jadi as-salata li'idil fitri jami'ah rahimakumullah, begitu. Itu dipanjangin. As-salata as-salata li'idil fitri, as-salata li khusufil qamari, as-salata li khusufi syamsi. Itu mau dipanjangin aja, terserah. Nggak pakai begitu, as-salata jami'ah atau as-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu adzan buat sholat sunnah. Bukan artinya mari sholat berjamaah, bukan. Mari sholat sunnah berjamaah. Lah ini dohor masalahnya. Jangan sampai dohor as-salatu jami'ah rahimakumullah. Sedih, mengingat hati. Kita orangnya salah. Itu adzan buat sholat sunnah kalau mau berjamaah. Sholat tasbih nih mau berjamaah, as-salatu jami'ah rahimakumullah, begitu. Sholat duha kayak sekolah-sekolah mau berjamaah, as-salatu jami'ah. Itu begitu. Sebelum sholat itu baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Baca itu dulu. Biar kita orang khusus. Kalau jadi imam ditambah suruh lurus dan rapatnya barisan. Silakan. Begitu tuh. Itu kalau imam tuh sawu sufufakum tuh imam. Sunat begitu. Itu mau berjamaah. Kalau qudru bin nas mah biar sendiri mau berjamaah sunat. Tetap kita baca qul a'udzu birabbin nas. Sunnah. Baca itu agar supaya kita orang dapetin kita kekhusyuan, tidak diganggu oleh setan dalam salat. Jadi balik lagi, yang pertama orang sholat kudu niat bil qalbi, niatnya kudu di dalam hati. Maka tidak sah sholat kalau di hatinya nggak ada niat, walaupun mulutnya baca, tapi mulut nggak baca.